Bye. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Anda semua. Siang, Bu. Bagaimana kabarnya? Baik, Bu. Baiklah, sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Amin. Baiklah, sebelum kita masuk kepada materi kita pada hari ini, Ibu akan mengambil absenan Anda terlebih dahulu. Laranita, Ibu. Dina Putri Tubagus, Hadir, Bu. Putri Aziz Izami, Hadir, Bu. Aulia Rahma Putri. Hadir, Bu. Baiklah, sekarang kita akan mempelajari tentang teks deskripsi. Sebelumnya, silakan Anda buka silabus yang telah Ibu berikan. Baik, kita akan mempelajari tentang teks deskripsi pada kompetensi dasar 3.2 dan 4.2. Bisa Anda lihat di sana semua? Bisa, Bu. Pada 3.2 menelaah struktur dan unsur kebahasaan dari teks deskripsi, objektif, sekolah, tempat wisata, tempat bersejarah, dan atau suasana pentas seni daerah yang didengar atau dibaca. Pada titik 4.2 menyajikan data, gagasan, kesan dalam bentuk teks deskripsi tentang objek, sekolah, tempat wisata, tempat bersejarah, dan atau susunan pentas seni daerah secara tertulis atau lisan dengan memperhatikan struktur dan aspek kebahasaan baik secara lisan maupun tulisan. Baiklah, dari silabus yang telah Ibu jelaskan tadi, silakan Anda tonton video pembelajaran yang telah Ibu buat dan tolong dipahami isi dari video tersebut. Pengertian teks deskripsi. Deskripsi merupakan suatu jenis tulisan yang berkaitan dengan suatu penulis untuk memberikan perincian objek yang digambarkan. Kata deskripsi berasal dari kata Latin describe yang berarti menulis tentang atau membeberkan suatu hal. Sebaliknya, kata deskripsi dapat diterjemahkan menjadi pemerian yang berasal dari kata peri, memerikan yang berarti melukiskan suatu hal. Deskripsi merupakan sebuah bentuk tulisan yang bertalian dengan usaha para penulis untuk membeberkan perincian dari objek yang sedang dibicarakan. Menulis teks deskripsi sebagai suatu teks yang memberikan gambaran suatu objek atau peristiwa yang berdasarkan hasil dari proses pengamatan, perasaan, dan pengalaman penulis. Pembelajaran menulis teks deskripsi dapat membantu siswa dalam melatih kepekaan karena dengan menulis teks deskripsi, siswa dapat menjelaskan secara nyata suatu objek ataupun suasana tertentu. Selain itu, siswa dapat menulis secara rinci unsur-unsur, ciri-ciri, dan struktur bentuk suatu benda secara konkret dalam bentuk teks yang dapat diinformasikan kepada pembaca. Teks deskripsi adalah teks yang berisi penggambaran suatu objek, tempat, atau peristiwa tertentu kepada pembaca secara jelas dan terperinci sehingga pembaca seolah-olah melihat dan merasakan sendiri apa yang dideskripsikan oleh penulis. Menurut Uttoro Dewo 2007, tujuan dari teks deskripsi adalah menggambarkan bentuk objek pengamatan, sifatnya,
rasanya atau coraknya dengan mengandalkan panca indera dalam proses penguraiannya. Jadi, jika kamu ingin membuat teks deskripsi, tentu masukkan hal yang sudah kamu amati terlebih dahulu. Ya, misalnya, kamu ingin membuat teks deskripsi mengenai gunung, kamu bisa memulainya dari kejauhan gunung tersebut berwarna hijau. Warna hijau tersebut menjelaskan bahwa hal tersebut dapat dilihat oleh mata kamu. Selanjutnya, kamu bisa jelaskan, misalnya, udara di pegunungan tersebut dingin. Ini menjelaskan hal yang bisa kamu rasakan melalui panca indera kamu, yaitu indera perasa. Ciri-ciri umum teks deskripsi. Yang pertama, berisikan penggambaran atau penjelasan suatu objek. Yang kedua, penggambaran atau penjelasan suatu objek yang menjadi topik dituliskan secara detail atau terperinci sehingga pembacanya mengerti secara jelas apa yang digambarkan di dalam teks. Yang ketiga, pembaca seolah-olah merasakan, melihat, mendengarkan, atau mengalami langsung apa yang disajikan di dalam teks. Yang keempat, menjelaskan objek berdasarkan warna, bentuk, ukuran, dan ciri fisik maupun fisikis objek secara detail. Ciri-ciri teks deskripsi dari segi penggunaan bahasa. Yang pertama, menggunakan kata-kata khusus untuk menggambarkan objek, warna dirinci merah, kuning, hijau. Yang kedua, menggunakan kalimat rinci untuk menggambarkan objek. Yang ketiga, menggunakan kata sinonim dengan emosi kuat. Yang keempat, menggunakan majas untuk melukiskan secara konkret. Yang kelima, teks deskripsi yang memunculkan kata ganti orang. Jenis teks deskripsi. Ditinjau dari bentuknya, teks deskripsi dibedakan menjadi dua kategori, yaitu teks deskripsi yang berdiri sendiri sebagai teks dan teks deskripsi yang menjadi bagian teks lain seperti cerpen, novel, lagu, iklan, dan lainnya. Sementara berdasarkan objeknya, teks deskripsi dibedakan menjadi tiga, yaitu yang pertama, teks deskripsi subjektif adalah teks deskripsi yang penggambaran objeknya menurut kesan yang dimiliki oleh penulis teks. Yang kedua, teks deskripsi spesial adalah teks deskripsi yang menggambarkan objek berupa tempat, benda, ruang, dan lainnya. Yang ketiga, teks deskripsi objektif adalah teks deskripsi yang menggambarkan objek apa ada atau berdasarkan keadaan yang sebenarnya tanpa penambahan opini dari penulis. Struktur teks deskripsi. Yang pertama, identifikasi atau pernyataan umum. Berisi nama objek yang dideskripsikan, lokasi, sejarah lahirnya, makna nama, atau pernyataan umum tentang objek. Yang kedua, deskripsi bagian. Berisi perincian bagian objek yang diuraikan atau dirinci berdasarkan tanggapan subjektif penulis. Perinci dalam teks deskripsi dapat diisi dengan A. Apa yang dilihat, bagian-bagiannya, komposisi warnanya, kesan dari penulis tentang objek itu, dan lain-lain. B. Apa yang didengar, suara apa yang didengar,
seperti apa suara-suara itu menurut penulis, atau membandingkan dengan suara apa. C. Apa yang dirasakan dengan mengamati objek. Yang ketiga, penutup atau kesan. Bagian ini merupakan penutupan teks tentang kesimpulan atau kesan penulis. Bagian ini bersifat pilihan, boleh ada atau tidak. Kaidah kebahasaan teks deskripsi. Yang pertama, menggunakan kata yang merajuk pada nama objek beserta kata ganti persona. Yang kedua, menggunakan kata kerja kopula seperti adalah, ialah, merupakan, yaitu. Yang ketiga, menggunakan verbal material, kata kerja menunjukkan tindakan fisik, contoh berdiri, melompat. Yang keempat, banyak menggunakan adjektiva, kata sifat untuk menggambarkan objek seperti putih, bening, bersih, panjang. Langkah-langkah menyusun teks deskripsi. Yang pertama, menentukan atau memilih objek. Yang kedua, menentukan tujuan teks. Yang ketiga, mengumpulkan serta menentukan rincian yang mencakup struktur teks. Yang keempat, membuat kerangka tulisan, kemudian mengembangkan kerangka tulisan. Pendapat lain tentang langkah-langkah membuat teks deskripsi. Yang pertama, menentukan atau memilih tema atau topik karangan. Menentukan atau memilih tema atau topik karangan, langkah paling awal dalam membuat suatu karangan adalah menentukan tema atau topik karangan. Tema diartikan pokok pikiran, sedangkan topik adalah pokok pembicaraan. Apabila dilihat dari sudut sebuah karangan yang telah selesai, tema adalah suatu amanat utama yang disampaikan oleh penulis melalui karangannya. Dalam kenyataannya, untuk menulis suatu karangan, penulis harus memilih suatu topik atau pokok pembicaraan. Dengan demikian, pada waktu menyusun sebuah tema untuk sebuah karangan, ada dua unsur yang paling dasar, yaitu topik atau pokok pembicaraan dan tujuan yang hendak dicapai melalui topik tersebut. Yang kedua, menetapkan tujuan. Setiap kegiatan yang dilakukan tentu memiliki tujuan. Demikian halnya dengan mengarang atau menulis. Menetapkan tujuan tulisan adalah penting sebelum menulis, karena tujuan sangat berpengaruh dalam menetapkan bentuk, panjang, sifat, dan cara penyajian tulisan. Tujuan tulisan harus jelas. Suatu tulisan yang tidak dilandasi dengan tujuan yang jelas dan mungkin hanya mewujudkan tulisan yang buruk atau tidak dapat dipahami oleh pembaca. Jadi, penetapan tujuan itu sangat membantu penulis dalam mengembangkan tulisannya dan dapat memberikan arahan kepada penulis. Dengan menetapkan tujuan yang jelas akan membantu penulis memperoleh gambaran tentang persoalan yang akan ditulisnya dan membangkitkan semangat penulis untuk merangkaikan kata-kata yang lebih jelas dan terarah. Yang ketiga, mengumpulkan informasi atau bahan. Untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan, perlu mencari bahan berupa keterangan-keterangan yang berhubungan dengan topik tersebut. Kegiatan mengumpulkan bahan dapat dilakukan dengan cara observasi atau mengadakan pengamatan terhadap suatu proses atau keinginan, sesuatu yang diperlukan dan akan dijadikan sumber penulisan. Yang keempat, membuat kerangka tulisan. Kerangka tulisan adalah
garis besar cerita yang akan dituangkan pada sebuah tulisan. Sebelum menulis, seseorang penulis perlu menetapkan kerangka tulisan. Kerangka tulisan merupakan pedoman atau acuan penulis tentang hal-hal apa saja yang akan ditulis, sehingga dengan menggunakan kerangka tulisan, alur cerita yang akan ditulis semakin jelas dan terarah. Jarang seseorang yang menuangkan isi pikiran sekaligus secara teratur, terperinci, dan sempurna tanpa sebuah kerangka tulisan. Yang kelima, mengembangkan kerangka karangan. Setelah kerangka karangan disusun, maka tahap selanjutnya adalah mengembangkannya menjadi sebuah tulisan yang utuh. Pengembangan kerangka karangan dilakukan satu persatu. Dalam penulisan atau pengembangan kerangka karangan, ada beberapa unsur yang harus diperhatikan, dan unsur-unsur tersebut merupakan penilaian baik tidaknya hasil karangan yang dibuat. Tujuan teks deskripsi. Tujuan dari teks deskripsi adalah supaya orang yang membacanya dapat seolah-olah melihat sendiri benda apa yang sedang diceritakan tersebut. Dalam paragraf deskriptif itu sendiri memakai pola yang subjektif, namun hal ini jika si penulis paragraf tersebut menambahkan opini atau kesan pada sebuah objek yang telah dijelaskan tersebut. Baiklah Ananda semua, itulah materi kita pada hari ini tentang teks deskripsi. Selanjutnya, Ibu akan memberikan contoh dari teks deskripsi. Contoh dari teks deskripsi yang pertama, teks deskripsi spatial. Yang kedua, teks deskripsi objektif. Dan yang ketiga, teks deskripsi subjektif. Contoh-contoh tersebut, setiap contoh memiliki 3 contoh dari teks-teks tersebut. Nah, diharapkan Ananda semua dapat memahami dari contoh yang telah Ibu berikan. Dari contoh-contoh tersebut, tolong Ananda simak dengan baik dan didengarkan agar nanti bisa Ananda ulang kembali apa yang telah Ibu tayangkan tadi. Dan diharapkan Ananda semua dapat membuat teks paragraf deskriptif nantinya untuk tugas yang akan Ibu berikan. Dan sekarang Ananda silakan menonton contoh dari teks deskripsi yang telah Ibu jelaskan tadi dan didengarkan dengan baik, sekaligus bisa Ananda catat agar lebih memahami contoh-contoh dari teks tersebut. Contoh teks deskripsi yang pertama, paragraf deskripsi spatial. Contoh pertama, hari itu aku bangun pagi kesiangan. Rasanya tubuh ini tidak mau berenjak dari tempat tidur yang terletak di pojok kamarku, tepat di bawah jendela. Kasurnya yang empuk melekat erat di tubuhku, ditambah lagi dengan selimut yang terbuat dari kain sutra berwarna pink dan harum membuatku betah berlama-lama di atasnya. Kulihat jam dinding berukuran besar yang kuletakkan di atas meja belajar, terbuat dari kayu dengan cat hijau, telah menunjukkan angka 8. Segera aku bangun dari tempat tidurku. Kemudian, aku kelilingi ruangan yang berukuran 5 x 6 meter itu, dan aku amati semua isi kamarku, seperti lemari baju yang berada di samping tempat tidurku, dengan cermin yang cukup besar di tengah-tengahnya, dan poster-poster idolaku yang menempel di tembok berwarna putih. Aku pun tersadar bahwa aku akan sangat merindukan kamarku, dan ini karena aku akan segera pergi ke luar negeri untuk menuntut ilmu. Contoh yang kedua, kelasku sangat bersih dan nyaman.
Luasnya kira-kira sekitar 6 kali 7 meter dengan dinding tembok berwarna putih dan lantai keramik yang sangat bersih. Kelasku memiliki 35 kursi dan bangku yang terbuat dari kayu. Tepat di depan kelas terdapat 2 buah papan tulis yang sangat besar. Meja guru terlihat sangat rapi dengan balutan alas meja bermotif kembang berwarna biru dengan sebuah vas bunga dan tumpukan buku di atasnya berada di samping papan tulis. Buku samping meja guru terdapat sebuah lemari, terdapat penyimpanan peralatan kebersihan seperti sapu, alat pel, dan lap kaca. Tembok kelas kami yang indah dihiasi dengan gambar-gambar presiden dan para pahlawan. Itulah kelasku, kelas yang sangat bersih dan nyaman. Contoh yang ketiga, Sungai Dareh adalah sungai yang sangat bersih dan alami. Lebar sungainya hanya 6 meter, membuat amat nyaman sebagai tempat berenang. Airnya pun bersih dan segar. Hampir tidak ada sampah satupun yang mengapung. Di sepanjang pinggiran sungai terdapat batuan-batuan yang cukup besar. Bagian kiri sungai merupakan sawah yang sangat luas, sedangkan bagian kanan sungai merupakan hutan. Itulah mengapa sungai ini sangat cocok untuk dijadikan tempat wisata. Contoh paragraf deskripsi objektif. Yang pertama, sepak bola adalah permainan tim. Olahraga ini membutuhkan 11 orang pemain yang terdiri dari 1 penjaga gawang, 4 pemain belakang, dan sisanya pemain tengah dan penyerang. Olahraga ini membutuhkan sebuah bola dan gawang sebagai alat pelengkap permainan. Tidak hanya itu, sepak bola juga memerlukan wasit sebagai pengadil di lapangan. Olahraga ini berlangsung selama 90 menit dan terbagi menjadi 2 babak, di mana setiap babak memerlukan waktu 45 menit. Contoh yang kedua, Monas adalah sebuah monumen yang dibangun untuk melambangkan semangat perjuangan bangsa Indonesia. Monumen ini dibangun pada tanggal 1959 atas prakarsa Presiden Soekarno. Monas ini memiliki tinggi sekitar 132 meter dan terdiri dari 3 bagian, yaitu pelantara bawah yang lebarnya 45 meter, pelantara atas yang tingginya 11 meter, dan lidah api yang terbuat dari emas yang tingginya 17 meter. Monumen ini terletak di sebuah lapangan dengan luas sekitar 80 hektar, tepat di tengah-tengah kota Jakarta. Contoh yang ketiga, pemandian air panas Ciledug adalah wisata air yang ada di Jawa Barat. Tempat wisata ini berjarak sekitar 5 km dari pusat kota. Di tempat ini ada beberapa kolam air panas yang bersumber dari dalam bumi. Dalam kolam air panas, yang pertama panasnya sekitar 20 derajat Celcius. Kolam kedua memiliki suhu 25 derajat Celcius. Dan kolam yang terakhir merupakan kolam yang tidak digunakan sebagai tempat berendam karena panasnya mencapai 70 derajat Celcius. Tempat wisata ini memiliki luas sekitar 15 hektar dan memiliki tempat belanja, tempat pertemuan, dan rumah makan. Contoh paragraf deskripsi subjektif. Yang pertama, bakso Pak Saleh adalah bakso yang paling enak di kota ini. Baksonya yang terbuat dari daging sapi yang sangat empuk dan lezat di lidah. Ukurannya cukup besar, tidak seperti ukuran bakso pada umumnya. Biasanya bakso terbentuk bulat, namun bakso Pak Saleh berbentuk segitiga. Tak hanya bakso saja yang enak, mie-nya pun juga kenyal dan nikmat karena terbuat dari tepung pilihan. Ditambah lagi dengan kuahnya yang sangat nikmat dan gurih, menyatu dengan rasa bakso dan mie. Kuah bakso Pak Saleh
terbuat dari bumbu-bumbu warisan keluarga yang sangat dirahasiakan. Itulah mengapa bakso ini cukup banyak penggemarnya. Contoh yang kedua, Taman Buah Argo adalah tempat wisata yang sangat baik buat keluarga. Tempatnya yang nyaman dan jauh dari kebisingan kota membuat acara kumpul keluarga menjadi lebih bermakna. Di Taman Buah ini banyak terdapat fasilitas-fasilitas yang disediakan seperti wisata air, wisata panen buah, dan outbound. Di taman ini Anda akan menemukan sebuah kolam buatan yang sengaja dibangun tepat di tengah-tengah taman. Tak hanya itu, tempat wisata ini memiliki ratusan pohon buah yang bermacam-macam, berbaris dengan rapi. Contoh yang ketiga, Pak Usman adalah guru yang sangat ditakuti oleh siswanya. Dia terlihat sangat gagah dan galak. Tingginya sangat besar, kira-kira hampir 2 meter, membuat dia seperti seorang tentara. Pak Usman sangatlah disiplin. Dia selalu memahami murid-muridnya yang menyalahi aturan seperti telat, rambut panjang, dan membolos. Meskipun begitu, Pak Usman tetaplah guru yang bertanggung jawab. Dia selalu mengajar dengan ikhlas dan giat. Baiklah, dari materi yang telah dijelaskan dalam video pembelajaran di atas, diharapkan siswa mampu memahami dan mengerjakan tugas yang telah Ibu berikan pada video pembelajaran yang telah ditampilkan tadi dan dikumpulkan pada pertemuan selanjutnya. Baiklah, sekian materi yang dapat Ibu sampaikan dalam video pembelajaran hari ini, dan jangan lupa untuk mengerjakan tugas yang telah Ibu berikan. Ibu akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.